Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama dengan anggota keluarga kita untuk kita bisa merasakan anugerah Tuhan di dalam perenungan firman. Oleh sebab itu sebelum kita bersama-sama akan menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sedikit pun Engkau tidak meninggalkan kami. Begitupun juga pada sore hari ini Tuhan akan menyapa kami melalui sapaan firman yang akan kami terima bersama. Oleh sebab itu ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam kitab Ayub pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 13. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melengkungkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat ke girangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua, yang tentunya tetap merindukan sabda Tuhan, menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, pernah merasakan kecewa utawi kuciwa. Tentu itu adalah rasa yang pada waktu itu membuat kita merasa tidak nyaman, merasain hati ini hancur, merasa hidup kita sudah tidak ada gunanya. Kita merasa di dalam kehidupan sudah tidak ada pertolongan, dan bahkan kita berpikir tidak ada jalan keluar dan pintu semua sudah tertutup. Inilah kekecewaan yang membuat kita putus asa dan kehilangan harapan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kecewa, sering kita menyalahkan keadaan. Sering kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi melalui bacaan ini kita bisa belajar dari peristiwa yang mungkin menyakitkan, yang membuat kecewa, tetapi Tuhan akan memakai semuanya itu untuk memproses kehidupan kita, untuk tetap menjadi orang yang benar, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Bacaan kita di dalam Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 13, di mana kekecewaan itu muncul ketika peristiwa yang sangat berat terjadi di dalam kehidupan Ayub,
anaknya habis, hewan harta benda lenyap, dan bahkan orang yang saat ini menemani yaitu istri Ayub justru menyalahkan Ayub dan meninggalkan. Keadaan Ayub yang pada waktu itu memprihatinkan. Teman-teman Ayub pun malah menjadi hakim menyalahkan Ayub. Yang dulunya teman akrab, yang dulunya teman yang selalu ada bagi Ayub. Ketika peristiwa yang begitu berat dialami oleh Ayub, istri, sahabat atau temannya justru meninggalkan dan menyalahkan Ayub. Inilah rasa kekecewaan Ayub yang begitu besar sampai ia sangat kesal. Dan bahkan ketika ia ingin meminta ditimbang antara kemalangan dan juga kesalahan yang di dalam hatinya itu, maka ukurannya itu beratnya seperti pasir yang ada di laut. Yang merasa di dalam kehidupannya sudah hancur, sudah tidak ada harapan lagi. Dan bahkan di dalam hati Ayub berbicara, biarlah Tuhan melepaskan tangannya dan mengambil atau mencabut nyawaku. Karena begitu beratnya peristiwa yang dialami Ayub, Ayub tidak tahan. Orang-orang yang pada waktu itu mendukung dan menemani justru menyalahkan dan meninggalkan Ayub. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan ini ada beberapa gambaran dan poin bahwa peristiwa yang begitu berat yang dialami oleh Ayub, ternyata Ayub tidak pernah meninggalkan. Ayub boten nyingkur. Tuhan tetap menjadi kekuatan. Tuhan menjadi tempat perlindungan. Dan Tuhan menjadi tempat keselamatan bagi Ayub. Dan Ayub tidak berbuat dosa. Tidak menyalahkan Tuhan. Tidak menyalahkan keadaan. Tidak menyalahkan siapapun. Ketika peristiwa yang begitu berat menimpa kehidupan Ayub. Inilah yang akan menguatkan kita. Walaupun kehidupan Ayub sudah kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga, dalam hal ini adalah anak-anak. Istri meninggalkan, teman-teman jeksani. Teman-temannya justru mengutuk, menyalahkan, menghakimi. Ketika Ayub sakit parah, tetapi Ayub tetap teguh di dalam iman. Tetapi Ayub tetap menjalani peristiwa itu penuh dengan keikhlasan, dengan legowo. Karena Tuhan yang disembah Ayub adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah sebuah peristiwa yang akan menolong kehidupan kita. Terkadang apa yang dialami Ayub, rasa kecewa. Karena peristiwa yang begitu besar, harta habis, bondone telas. Bondone telas. Istri meninggalkan, menyalahkan. Sahabat juga meninggalkan, menyalahkan. Tetapi melalui apa yang dilakukan Ayub tetap percaya. Akan ada sebuah pertanyaan. Kenapa orang yang baik, kenapa yang hidupnya saleh, kenapa orang yang hidupnya selalu mentaati perintah Tuhan bisa mengalami peristiwa yang begitu berat? Seolah-olah apa yang sudah dilakukan manusia, ternyata Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kenapa orang baik, kenapa orang benar yang mengalami masalah-masalah yang sangat memprihatinkan? Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini, Ayub hidupnya baik, benar dan saleh. Ternyata Ayub sudah mengerti bahwa kehidupan orang percaya harus siap apapun yang terjadi.
Kehidupan orang percaya harus siap apapun yang terjadi. Baik suka maupun duka. Baik untung maupun malang. Orang percaya harus siap apapun yang akan terjadi. Dan yang selanjutnya melalui peristiwa kehidupan yang begitu berat, Tuhan ingin memakai peristiwa itu menjadi saluran berkat untuk menyatakan kemuliaan, kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Asalkan manusia tetap percaya, tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, saya sudah berdoa, saya sudah beribadah, saya sudah persembahan, saya tidak pernah melanggar hukum Tuhan. Tetapi kadang peristiwa yang tidak kita inginkan itu terjadi. Baik itu sakit penyakit yang kita alami. Baik harapan yang belum terwujud. Baik pekerjaan yang belum kita dapatkan. Baik keluarga yang saat ini mengalami masalah. Baik yang saat ini masih menantikan buah hati atau anak. Yang saat ini menantikan pasangan. Terkadang membuat kita ini akan melawan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal saya sudah menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi kalau belajar dari Ayub, ternyata semuanya itu akan dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sejauh mana kita tetap percaya, sejauh mana kita tetap bersyukur, dan sejauh mana kita tetap teguh di dalam iman kita. Ketika peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, itu kita alami. Yang saat ini sakit, ternyata saya sakit Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Tuhan izinkan itu terjadi, agar kita tetap percaya, tetap memohon pertolongan, dan mengandalkan kuasa dari Tuhan. Tetap mencari Tuhan, tidak menyalahkan siapapun. Tetapi melalui peristiwa ini, ternyata Tuhan akan menunjukkan sesuatu di balik pikiran kita, di balik persepsi kita, di balik pemahaman kita, di dalam pengetahuan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan berkatnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk kita yang saat ini mengalami pergumulan permasalahan, wonten momotan ingkang aurat, mari kita tetap percaya seperti Ayub. Walaupun banyak orang yang mencaci maki kita, walaupun banyak orang yang menyalahkan kita, walaupun banyak orang yang menjauhi kita, karena peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan yang kita alami. Biarlah itu terjadi. Dan itu akan membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Karena di dalam iman, kita tetap yakin Tuhan tidak meninggalkan kita walaupun dunia meninggalkan kita. Dan ada sebuah pepatah, jika manusia sudah menutup pintu, tetapi Tuhan masih menyediakan jendela untuk kita bisa lewat melompat. Mari kita tetap bijak ketika menyikapi sebuah masalah. Tetap andalkan dan percaya akan kuasa Tuhan. Maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat belajar dari Ayub. Selamat menjalani proses kehidupan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita.